Pemirsa, Prabowo Gibran kerap mendapatkan serangan dari kubu lawan, mulai dari politik dinasti hingga prahara di MK. Uniknya, meski terus mendapatkan tekanan dari lawan politik, namun ternyata elektabilitasnya tetap berada di atas. Hal ini yang terpotret oleh survei Populi Center. Lantas bagaimana pengamat politik memandang hal ini? Telah hadir bersama kami Saudara Yusak Farhan dari Citra Institute. Selamat malam Bang Yusak. Malam, Bang. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, kalau misalnya kita berbicara kenapa sih pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan serangan sedemikian? Ya, karena saya kira isu itu terus dimainkan ya, terutama di sisa 3 bulan terakhir ini. Nah, tetapi kalau kita melihat politik dinasti ini kan sebetulnya bukan persoalan baru, dan secara historis dulu di 2015 sebetulnya Mahkamah Konstitusi kan pernah membatalkan norma hukum yang melarang politik dinasti, meskipun waktu itu konteksnya adalah pilkada yang melarang kandidat yang punya konflik kepentingan dengan petahana kan. Tetapi waktu itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa pasal tersebut itu dianggap diskriminatif. Nah, perintah konstitusi kita kan menjamin hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Saya kira kita berpatokan pada norma konstitusi aja. Dan politik dinasti, kalaupun itu digunakan sebagai serangan untuk menyerang secara agresif Pak Prabowo, kan ternyata juga mental kan. Dan waktu Mas Gibran maju sebagai wali kota Solo, kan dulu juga pernah diserang dengan isu-isu politik dinasti. Tapi faktanya Mas Gibran dengan mudah kan memenangkan Pilwakot Solo waktu 2020 yang lalu kan. Dan kalau kita lihat di negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat, ya hasil risetnya Stephen Hess sendiri kan menyatakan bahwa di negara demokrasi terbesar di dunia pun ada politik dinasti dan jumlahnya bisa mencapai 22 kan. Begitu juga dengan di Filipina dan di negara-negara lain. Jadi saya kira kenapa politik dinasti terjadi? Karena undang-undang memberikan ruang yang longgar bagi terjadinya praktek politik dinasti. Nah, sekarang kenapa kemudian politik dinasti ini menyasar kepada Pak Prabowo dan Gibran? Karena memang targetnya adalah bagaimana mendegradasi variabel penting pemenangan Pak Prabowo, yaitu Pak Jokowi. Dan saya kira pertimbangan Pak Prabowo kenapa mengambil Gibran kemarin kan karena memang salah satunya adalah pertimbangan efek elektoral. Karena bagaimanapun Gibran tetap memiliki magnet elektoral bagi pemilih, terutama di kalangan segmen anak-anak muda dan milenial. Baik, Bang, yang selanjutnya juga kita akan bahas ini kenapa sih perpecahan antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo ini akhirnya dibawa-bawa ke Gibran? Ya, saya kira pertama karena Gibran mewarisi gen politiknya Pak Jokowi. Apapun Gibran adalah simbol politiknya Pak Jokowi. Nah, ketika terjadi kebuntuan politik, kemacetan komunikasi antara Pak Jokowi dengan PDIP, ya tentu konsekuensinya adalah mengarah kepada Mas Gibran yang digandeng sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, Bang, selanjutnya juga apa salah dari Prabowo dan Gibran dan kenapa disudutkan dengan dinamika politik? Apa yang berpengaruh langsung pada hal waktu Gibran ini maju di Solo biasa saja, dan tapi ini PDIP malah membantah soal politik dinasti? Ya, saya kira tantangan PDIP untuk menang di Pilpres sekarang kan lebih kompleks lagi. Tidak seperti Pilpres 2019 dan 2014 yang relatif mudah mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, sekarang dengan tingkat elektabilitas Pak Prabowo yang terus menguat, ditambah juga variabel Gibran yang punya magnet elektoral, ya saya kira kompleksitas itu menjadi semakin kuat kan. Dan inilah yang kemudian membuat porosnya Pak Ganjar ini semakin memainkan isu-isu termasuk di dalamnya adalah isu political dinasti, political family, sampai dengan misalnya pengkhianatan Pak Jokowi kepada PDIP kan.